Assalamualaikum dan salam sejahtera, kembali lagi bersama dengan saya Tengku Channel. Guys, apa kabar kalian yang menonton video ini? Walau di mana juga kalian berada, semoga di dalam keadaan yang sehat dan dirahmati serta diridhoi oleh Allah SWT. Nah, untuk kali ini saya akan mereaksi satu video guys. Tajuknya, kenapa Parlimen Indonesia tak bergaduh macam Malaysia? Macam-macam perkara yang telah berlaku di dalam parlimen. Kadang-kadang berdebat dengan penuh emosi. Parlimen kan tempat membahas perkara-perkara untuk membangunkan negara dan juga untuk membangunkan rakyat. Nah, kalau kalian pernah melihat bagaimana sidang parlimen di Malaysia, begitulah ceritanya. Tapi di Indonesia agak sedikit berbeda. Dikatakan Parlimen Indonesia tak bergaduh macam Malaysia. Nah, di sini mungkin ada perkara yang baik untuk dicontohi untuk menambah baik lagi parlimen di Malaysia. Apapun kita gas dulu, kita tengok kenapa parlimen Indonesia tak bergaduh macam Malaysia. Apapun guys, kita gas dulu. Saya mau tahu kenapa parlimen Indonesia tak bergaduh macam Malaysia. Langsung kita gas. Salah satu pertanyaan dari netizen Malaysia yang saya sering lihat di dunia maya adalah mengapa parlemen Indonesia sangat berbeda berbanding dengan parlemen di Malaysia. Menurut mereka, parlemen Indonesia terlihat tidak berbahas, sedangkan parlemen Malaysia terlihat sering berbahas, bahkan perbahasan itu sangat panas, memancing emosi satu sama lain. Untuk menjawab hal tersebut, kita perlu melihat terlebih dahulu perbedaan antara struktur negara Indonesia atau sistem negara Indonesia dengan sistem negara Malaysia. Sistem negara Malaysia adalah sistem demokrasi berparlemen atau parliamentary demokrasi. Ia menyatakan bahwa tugas parlemen di samping fungsi legislasi, budget dan kontrol juga sekaligus menjadi eksekutif. Jadi ada bagian dari parlemen yang berfungsi sebagai eksekutif yang disebut dengan pihak kerajaan dalam Malaysia atau ruling party. Sedangkan di Indonesia sistemnya berbeda. Di Indonesia sistemnya adalah demokrasi presidensial di mana fungsi eksekutif itu berada di presiden, sedangkan di parlemen hanya menjalankan fungsi legislasi, fungsi budget, dan fungsi kontrol. Ketiga fungsi itu dapat dijelaskan bahwa fungsi legislasi adalah fungsi yang berkaitan dengan penyusunan undang-undang. Dalam hal ini antara pemerintah atau presiden di Indonesia dengan parlemen bekerja sama. Undang-undang bisa muncul dari inisiatif parlemen atau DPR kalau di Indonesia, dan juga bisa muncul dari inisiatif eksekutif atau presiden. Kemudian apabila kedua badan ini bersepakat, maka sebuah rancangan undang-undang dapat dijadikan undang-undang. Sebaliknya, tidak ada gaduh-gaduh lah begitu ya. Salah satu menolak atau tidak menyetujuinya, maka rancangan undang-undang itu tidak dapat lagi diajukan pada masa persidangan itu. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi anggaran atau fungsi budget, di mana presiden akan mengajukan budget kepada DPR, kemudian DPR akan membahasnya untuk kemudian mengesahkannya. Yang ketiga adalah fungsi kontrol. Dalam menjalankan fungsi kontrol, DPR berfungsi sebagai oposisi atau pembangkang terhadap pemerintah. Ia menjadi pihak yang akan selalu memberikan keseimbangan atas pilihan-pilihan atau polisi-polisi atau dasar-dasar dari pemerintah. Ini jauh berbeda dengan sistem di Malaysia tentunya. Dalam sistem Malaysia, parlemen sekaligus berfungsi sebagai eksekutif. Ada satu bagian dari parlemen yang menjadi kerajaan dipimpin oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri menjadi sayap terbesar dalam parlemen, kemudian sisanya akan menjadi pembangkang, sehingga perbahasan terjadi antara sesama anggota parlemen, yakni anggota parlemen di blok kerajaan atau pemerintah dengan anggota parlemen yang berada di blok pembangkang. Sedangkan di Indonesia tidak seperti itu. Di Indonesia karena eksekutif terpisah dengan legislatif, maka tidak ada blok kerajaan atau blok pemerintah dan blok pembangkang atau blok oposisi di parlemen. Semua berlaku sama sebagai anggota parlemen yang sama-sama bisa bertindak sebagai pembangkang kepada pemerintah apabila ada dasar atau polisi dari pemerintah yang tidak dapat mereka terima. Jadi perdebatannya tidak sekeras antara sesama parlemen, sebab dalam parlemen Indonesia perdebatan sesama anggota parlemen tidak akan ada gunanya karena anggota parlemen itu tidak menjadi
menjadi eksekutif atau tidak menjadi pelaksana dari kebijakan itu sendiri. Oh. Yang kedua, yang mungkin akan membuat perdebatan di Indonesia tidak terlalu keras adalah di Indonesia fungsi anggaran tidak menjadi penyebab jatuhnya sebuah pemerintahan atau kerajaan, karena dalam sistem Indonesia, apabila budget yang diajukan oleh pemerintah pada satu waktu tidak disetujui oleh Dewan atau DPR, maka budget yang berlaku adalah budget tahun sebelumnya. Berbeda dengan pemerintahan di sistem parlementer atau Westminster, di mana bila budget yang diajukan oleh pemerintah atau kerajaan tidak disetujui oleh parlemen, maka pemerintahan itu jatuh. Oleh karena itu, perdebatannya akan sangat keras karena berkaitan dengan jatuh bangunnya sebuah pemerintahan. Faktor lain yang membuat perdebatan di Parlemen Indonesia tidak sekeras dalam parlemen parlementer adalah karena tidak ada kuasa parlemen untuk menjatuhkan pemerintahan. Kedua-dua lembaga, yakni pemerintahan yang dipimpin oleh presiden dan parlemen yang berisi wakil-wakil rakyat, sama-sama dipilih dalam pemilihan umum atau pilihan raya. Oleh karenanya, kedua-duanya tidak bisa saling menjatuhkan. Oleh karena perdebatan yang keras sekalipun tidak akan dapat menjatuhkan salah satunya. Memang ada mekanisme yang disebut dengan impeachment, tapi prosedurnya lebih panjang karena impeachment itu melibatkan perdebatan di Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu juga berkaitan dengan Dewan Perwakilan Daerah, kemudian akan mengajukan tuntutan untuk impeachment itu kepada Mahkamah Konstitusi, baru kemudian dapat diajukan lagi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi prosedurnya sangat panjang dan itu tidak berkaitan dengan polisi. Tuntutan untuk impeachment itu lebih berkaitan kepada pelanggaran berat terhadap undang-undang atau perbuatan kriminal yang dianggap tidak dapat diterima bila dilakukan oleh seorang presiden. Jadi tidak berkaitan dengan polisi atau kebijakan. Demikian, terima kasih, semoga dapat dipahami. Oh, ternyata itu sebab kenapa Parlimen Indonesia tak bergaduh macam di Malaysia. Ternyata kalau di Malaysia ni dia menjatuhkan untuk mendapat tempat ya, menggantikan sebagai pemerintah ataupun kerajaan ya. Kalau di Indonesia dia tidak berfungsi. Parlimen ni maksudnya tidak ada kuasa untuk menjatuhkan kerajaan ataupun menggantikan kerajaan. Jadi itu yang saya nampak bezanya Malaysia dan juga Indonesia. Jadi itu yang bila melihat suasana politik sekarang ini, lain negara, lain dia punya sistem kan. Jadi sekurang-kurangnya dengan adanya perkara seumpama ini, kita dapat sedikit informasi bagaimana sesuatu negara itu dia punya cara pemerintahan, dan di situ ada mungkin perkara-perkara yang boleh diambil sebagai satu informasi yang boleh dijadikan sebagai rujukan dan juga boleh dijadikan sebagai satu inspirasi, kerana apabila melihat ya satu-satu pemerintahan itu, kita melihat dari sudut pencapaiannya ya. Bila melihat pencapaian sesuatu negara itu, bagaimana satu-satu negara itu boleh maju dan membangun begitu pesat sekali ya. Tetapi bila kita melihat tentang hanya memikirkan kekuasaan ataupun hanya memikirkan kedudukan, maka di situ mungkin akan banyaklah berlaku perdebatan karena masing-masing ingin mendapat tempat kedudukan yang tinggi dan juga ingin menguasai. Tetapi kalau tengok di Indonesia, yang nomor satu adalah presiden. Kalau saya dengar tadi, presiden yang memberi budget dan dibahas oleh anggota Dewan Parlimen. Jadi di situ tidak ada yang menjatuhkan. Jadi di sini boleh lihat ya, intinya apabila Indonesia melakukan hal seumpama itu, yang mana presiden memberi budget dan juga dibahaskan di parlimen, masing-masing dapat mengeluarkan idea dan juga pandangan, dan di situ keputusan bersama. Tetapi kalau macam di Malaysia, dia ada blok pembangkang, ada blok pemerintah. Jadi pasal itulah yang saya tengok yang selalu berbaku hantam, disebabkan masing-masing mau menang. Tetapi kalau di Indonesia ni, diorang mencari solusi bagaimana untuk mendapat satu-satu keputusan yang dapat diterima untuk semua anggota parlimen di Indonesia. Mungkin begitulah kan guys, lebih kurang info yang amat menarik tentang Parlimen Indonesia, yang mana Indonesia dia mengamal sistem presidensi, manakala di Malaysia dia sistem seperti mana kalian tahu, itulah sistem yang digunakan di Malaysia. So itu saja untuk kali ini guys, info bermanfaat, boleh sharing kepada teman-teman yang mungkin belum lagi memahami tentang sistem yang berlaku di Indonesia dan Malaysia. Dan memang
masing-masing negara tuh mempunyai kelebihan dan juga kekurangan tersendiri. Tetapi apa yang paling penting, bagaimana satu-satu negara tuh bisa untuk membangunkan negaranya. Jadi itu aja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.